warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi syari'in. Assalamu alayka ya waliyallah. Assalamu alayka ya habiballah. Assalamu alayka ya habib Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya ahla la ilaha illallah. Assalamu alayka ya sahibal karamah. Assalamu alayka ya sahib hadzal kitab Sayyidi Syekh Mursyid. Radhiyallahu anka tahiyatan minna ilaika wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Mukhtar wa ala alihi wa ashabihil akhyar. Wa ba'du fa'lamu ma'asyiral ikhwan ja'alanallahu wa iyyakum minaz zakirina lahu katsir wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wala auladuhum an zikrillah. Anna zikra min azamil umuril fadail wa afdalil qurbat wa usulil wasail. Qala Allah ta'ala wa la zikrullahi akbar. Ya ayyuhallazina amanu uzkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asyila. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna jahri minal qaul bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Bihikmatika wa ansur 'alaina min khazaini rahmatika wa zakirna ma nasina ya za jalali wal ikram. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan. Wa fahamnaha Sulaimana wa Qur'an ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Dauda jibal wa yusabbihna wa tayr wa kunna fa'ilin. Wa 'allamnahu sun'ata labusilakum linusinakum bimbasikum fahal antum syakirun. Allahumma ya muhilal muskilat ya ilahana wa ilaha kulli syai' fa'tina bi jamil ulumi wa atina jami'a hajatina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu hadiri, Allahu naziri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, wa huwa bikulli syai'in muhit. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Al-Fatihah. Ya kan ya Allah. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masih terus diperkenankan mendapatkan anugerah teragung, kenikmatan Islam, iman dan ihsan. Zahirnya bisa memenuhi panggilan suci, undangan jeung Nabi Rasul Muhammad SAW, kewajiban yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni thalabul ilmi melalui majlis manakib dan dilanjutkan dengan majlis khidmat tabaruk kitab Miftahus Sudur. Kita berharap semoga hal ini menjadi bagian dari wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga melahirkan nilai tambah kenikmatan darinya untuk kita semua. Salawatullah dan salamnya senantiasa
sampaikan, dipanjatkan untuk junjungan agung, insan pilihan, al-mab'usu rahmatan lil anam, Sayyidul Arabi wal Ajam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya dalam untaian kalimah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Dan semoga dilimpahkan juga kepada segenap umatnya, wabil khusus para auliyanya yang dimuliakan, diagungkan dengan berbagai karomah, hingga kepada kita semua dan anak turunan kita yang senantiasa belajar mengikuti sunnah-sunnahnya hingga umat akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita melanjut pada diskusi kajian kitab Miftahus Sudur, barangkali ada hal-hal yang menjadi kepenasaran para ikhwan, menjadi pertanyaan sebagai hasil dari amaliyah atau hasil dari tafakur. Mangga disampaikan dulu, kita akan mencoba menjawab dengan rujukan kitab Miftahus Sudur. Barangkali ada enggak nih? Jangan sungkan kalau ada, mangga. Sebab suatu ilmu yang diterima melalui gerbang pertanyaan itu akan lebih meneguhkan pada diri kita. Kalau nggak ada, saya langsung aja. Nggak ada temuan-temuan dari amaliyah, temuan dari mandi malam, dari zikirnya, dari sholatnya, bagaimana adab zikir, bagaimana kita saat berzikir, bagaimana kita saat sholat, kemudian bagaimana menghadapi fenomena yang terjadi tentang kemursidan dan lain sebagainya. Gak ada, Pak. Bebas dicurahkan ayeuna, unek-unekna cek orang Sunda. Ya, boleh. Yang belakang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanyakan tentang saat sholat di saat jadi makmum. Kan imam membaca surat yang sangat panjang. Setelah saya selesai Fatihah, imam itu masih baca. Nah, ketika kekosongan saya yang selesai Fatihah, saya di hati membaca hobi. Karena salatnya batal enggak? Harus begitu, bukan batal lagi. Justru kalau gak pakai khofi gak sampai. Ya, berdasarkan surat Toha, surat nomor 20 ayat 14, Aqimis sholata li zikri, dirikanlah sholat hanya untuk mengingatku. Nah, ingatan itu tempatnya di kolbu, Pak. Ya, ini hanya kalau di komputer mah layar monitornya, ingatan itu di kolbu. Itulah dengan zikir khofi. Maka ketika imam baca Fatihah, kita mendengarkan. Cukup kita mah ngaheuhkeun gitu. Cek orang Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Kemana nih arahnya bismillah? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman Maha Rahim. Kemana arahnya? Ke Allah kan? Gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Tuhan semesta alam. Teh dikir hobi teh. Dengan pikir, ya. Terus Ar-Rahmanir-Rahim. Kemana ini? Kemana ini arahnya? Masih ke Allah juga kan? Gitu Maliki Yaumiddin, penguasa di hari akhir. Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami ibadah, syariat namanya, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, hakikat. Ditasdikan. Itu adalah zikir hobi. Ini kata-kata saya hanya menjiplak, Pak. Itu dulu pangarsa Abah setelah ayahanda bertanya ketika sholat, bagaimana zikir hobi? Itu ajengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemana arahnya? Kalau sumuhun kata Bapak. Gitu Alhamdulillahirabbil alamin. Kemana? Sumuhun kan itu. Dugi sampai waladolin sampai amin. Kemana nih amin? Sumuhun kan. Gitu hobi. Jadi itu hobi dengan pikir. Zikir dengan pikir.
Jadi tidak hanya ketika kolbu berhenti dari bacaan, ya, tidak hanya gitu. Sedang membaca Fatihah diri sendiri, alhamdulillahirabbil alamin. Kan aku hati gitu. Kan. Oh, kalau tidak tahu artinya gimana? Itu dawuhan Allah, tah gitu tah. Ya, itu firman Allah. Ada hubungan vertikalnya. Tadi kan di fikihnya imam baca surat panjang, kita baca Fatihah kan? Wajib ini baca Fatihah, dan baca Fatihah minimal harus terdengar oleh telinga sendiri. Bukan minimal, harus terdengar oleh telinga sendiri. Jangan sampai tidak ada suara. Amin. Gus, ya tidak ada suara, harus terdengar. Bismillah, alhamdulillah, ar-rahmanir-rahim. Terdengar, Pak. Harus terdengar oleh telinga sendiri. Jangan sampai tetangga sebelah, jangan mengganggu kalau sama tetangga sebelah. Alhamdulillah, ar-rahman, mengganggu nantinya itu. Jadi Fatihah sama tahiyat harus ada suara jaharnya, tapi jaharnya hanya untuk telinga sendiri. Itu. Nah, sholat itu raga kan, raga. Maka nyawa diisi dengan ketauhidan, melaksanakan rukun iman, tasdikun bil qalbi, nggak nyakeun ngahekeun ku hate. Rasa merasa dilihat oleh Allah. Gak bisa merasa dilihat oleh guru. Masih gak bisa sing ngarasa we kita sedang sholat. Nah, gitu. Jadi dua, Pak. I'rajnya ini Mi'raj. Ya. Isra ada perjalanan mendatar, horizontal communication oriented. Komunikasi sosial. Nasut alam dunia dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Begitu, di malam hari. Artinya diaktifkan hubungan kita yang bersifat kenasutiahannya. Hubungan dengan makhluknya dijaga, kebaikan di rumah tangga dengan tetangga, kerukunan beragama dan bernegara. Nah, termasuk kenasutiahannya adalah praktik sholat. Itu kenasutiahan. Kenapa? Karena itu syariat. Melibatkan raga. Tapi kalau hanya mendatar saja, mendatar, nggak jadi apa-apa, Pak. Tidak jadi apa-apa ini. Tidak jadi bangunan. Tidak jadi bangunan. Perlambang Isra ini. Pakai laten aja ya. Nah, harus ada ke atasnya. Ini i'raj atau mi'raj. Ruh ini, Pak. Horizontal, vertikal, communication oriented. Komunikasi dengan Tuhan. Ini sosial. Tauhidnya ini Muhammadur Rasulullah, kemanusiaan. Ini vertikal, tauhidnya ini kepada Allah. Maka hidup harus seperti ini. Mengambil hikmah dari Isra Mi'raj, hidup harus seperti ini. Dijaga komunikasi dengan makhluk-makhluk Allah, tetapi kolbu terbang menuju kepada Allah. Maka kalau seperti ini akan terjadi diagonal. Ini horizontal, ini vertikal. Horizontal, ini vertikal, ini diagonal, Pak. Kuat, Pak, bangunan? Kuat ya. Ada angin dari sana, dia ketarik ke sini. Ada angin dari sini, dia ketahan. Kuat, kokoh, Pak. Jadilah bangunan. Ada. Terus, ini syariat, Pak. Syariat. Ini hakikat. Nah, inilah torikohnya, Pak. Penguat. Tidak bisa sendiri-sendiri. Harus kuat. Kita harus begini. Seluruh kehidupan kita harus begini. Apapun profesi kita, ya, sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak, sebagai hamba di dalam abdi negara, sebagai umat beragama, umat bernegara,
semuanya harus menggunakan yang dua ini. Raga di bumi, nasut, begitu. Kolbu kepada Allah dengan zikir hobi. Maka bila suatu saat ada ujian, musibah dan lain sebagainya, ini harus aktif langsung. Dan yang pertama harus ini dulu. Kalau ada ujian musibah, langsung menghadap kepada Allah dengan zikir. Ya Allah, aku menerima. Semuanya tidak akan lepas dari kehendak-Mu. Aku terima ketentuan-Mu pada hari ini. Aku mendapatkan kerugian, mendapatkan musibah. Namun sungguh aku tidak akan kuat menerima semua ini kalau tidak diberi kekuatan oleh-Mu. Maka berilah kekuatan kepada jiwa hamba dan keluarga. Allah dulu dipinta. Setelah itu baru melangkah. Kenapa harus zikir dulu? Disucikan dulu jiwa kita. Rasul sebelum Isra itu dibuka, dibedah. Dan ini pembedahan yang ketiga. Dikeluarkan sifat-sifat basyariahnya, kenasutiahannya, kata Tuhan Syekh Abdul Qadir, keduniawiannya dikeluarkan. Lah, dibersihkan oleh air Zamzam, lalu kemudian diisi 3 perkara. 1 ilmu, 2 hilim, 3 hikmah. Hilim itu kelanjutan dari sobar. Gitu. Kemudian ilmu hikmah. Ilmu hikmah, kata Tuhan Syekh Abdul Qadir, adalah ilmu thariqah, tasawuf. Sebelum Isra nih Pak, sebelum melangkah dibersihkan dan diisi yang 3. Maka demikian pun kita, sebelum melangkah di dunia ini, bersihkan dulu jiwa. Ya, kita mau membereskan masalah nih sama tetangga sebelah, tapi di pikiran kita sudah kotor ke tetangganya. Apa yang terjadi, Pak? Berantem, betul. Gitu akhirnya. Pikirannya sudah kotor. Bersihkan dulu. Meskipun memang hasil informasi laporan memprovokasi kita lah. Dia telah menjelek-jelekan dan lain sebagainya. Kita harus tetap berupaya membersihkan dulu sebelum Isra. Sudah bersih, hubungkan kepada Allahnya. Boleh jadi tadinya yang masalah oleh orang-orang dianggap berat, akan jadi masalah besar. Ternyata dengan bertemu, langsung minta maaf, sujud pada kita. Boleh jadi. Kenapa? Karena 1, kita melihat senyum. 2, ada aura dari hasil zikir. Simahum fi wujuhim min asari sujud. Sima, jejak. Sima kalau orang kita ya bilangnya wibawa. Ada di wajahnya sebagai jejak sujudnya. Banyak hal. Ada santri ya, ada orang yang akan membunuh santri Pengersabah dari Jakarta. Karena si santri itu merebut ceweknya yang mondok di Suryalaya. Pas ke Suryalaya ketemu orang pakai topi laken, bawa tongkat, duduk. Ditanya si preman itu, mau kemana? Mau ke si A, katanya mondok di sini. Iya ada katanya. Mau ngapain? Mau saya bunuh. Emang kenapa? Dia merebut cewek saya. Gitu. Nah kata orang ini yang pegang tongkat, ya udah gampang lah urusan membunuh mah. Makan dulu. Kamu belum makan kan jauh-jauh di Jakarta? Emang pas lapar dia aja. Suruh makan dulu, makan. Selesai makan, udah duhur nih, mau ikut sholat gak? Malu dia kalau nggak ikut, udah dikasih makan soalnya, katanya ikut sholat. Setelah selesai sholat, ternyata orang, yang tadi tuh ini sekarang, tadi pakai topi laken, sekarang pakai jubah. Ternyata Pengersabah, malu akhirnya. Dia nggak pernah datang lagi ke Suryalaya. Belajar dia talqin dikir, baru datang lagi ke Suryalaya ketika Pengersabah wafat. Aing eras, kamu nu santri nah tadi nak. Tuh, yang tadinya emosi Pak. Ya, tapi pertama dihubungkan dulu ke sini, di-online-kan dulu. Di-online-kan. HP aja kita pegang, betul. Kemanapun kita mengarah, melangkah, HP kita bawa. Tetapi softwarenya, ruhnya HP tetap ke atas Pak. Tetap ke atas. Sehingga Bapak dimanapun dan sedang apapun, asal HP itu ada di tangan, tetap terkoneksi. Yang penting si HP itu ada pulsaan, energinya, listriknya, setrumnya masih kuat. Ini simbol Pak, kolbu kita. Kolbu kita harus tetap online ke atas. Seperti HP. Apapun informasi yang kita butuhkan, kalau online terus, ada kan di Google Pak ya? Pas'alu ahla Google in kuntum la ta'lamun. Gak tahu apa-apa, tanya ke Google. Karena online terus,
Maka terus, demikian pun qalbu. Karena online terus, zikir terus kepada Allah, maka apapun yang dibutuhkan oleh si hamba itu diberi oleh Allah. Informasinya diberi, ilmunya diberi, solusinya diberi. Itu. Jadi di sini Pak, mi'rajnya di sini, qalbu. Maka sedang sholat, kata Nabi, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah tangga bagi orang mukmin untuk menuju pada Allah. Ini takbir, Allahu Akbar. Raga dinasut di dunia di sini. Maka kolbu harus terbang i'raj menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan zikir hobi. Yang tadi yang Bapak tanyakan, zikir terus. Gitu lah. Ya, Subhana rabbiyal azimi wa hamdihi, maha suci Allah yang maha agung dan segala puji baginya. Itu. Diheuhkeun. Jadi terjadilah Isra ini komunikasi sosial, hubungan, kenasutiahan, iraj, malakut. Dan itu tugas ruh. Tugas ruh. Jadi harus tetap dijaga. Jelas Pak? Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ya, ya alhamdulillah luar biasa itu pengalaman dan tentunya diterima sebagai sebuah kenyataan atau takdir dari Allah Subhanahu wa taala karena nggak ada yang lepas dan insya Allah yang menjadi ibunya beliau menjadi syahid karena dengan secara tidak langsung dicabut akal itu adalah pembebasan hukum syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah baca di sebuah kitab ketika seorang wali yang sudah mahabbah kepada Allah memohon dilepaskan dari hukum syariat. Maka ternyata dilepaskan supaya orang itu lepas dari hukum syariat, akalnya diangkat. Jadi secara kemanusiaan dia sudah tidak sadar menjadi gila. Padahal kolbunya karena terhubung. Mudah-mudahan menjadi bagian itu. Dan bila pun tidak menjadi seorang waliyatullah, beliau menjadi orang yang soleh. Karena satu terdolimi, dua penyebabnya seperti itu. Nah, ketiga sebelum dia menjadi seperti itu, beliau adalah seorang mubalighah, ahli penyebar kebaikan. Mudah-mudahan Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalha. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertanyaan itu nanti ada beberapa resep kita bicara setelah ini ya. Nah, adapun untuk amaliyah terus bakar dengan zikir, dibakar dengan zikir, lebih direkomendasikan zikirnya di waktu tahajud sampai 1000. Karena zikir jahar itu adalah narun, kata Abah di Miftahul Sudur, api yang membakar. Apa yang dibakar? Seluruh anggota tubuh yang buruk, yang jelek, yang rusak akan dibakar oleh api zikir jahar ini. Harus terus. Dan ini harus sabar juga kalau misalkan nanti ada lagi hawa-hawa panasnya, harus kuat. Harus kuat karena ada reaksi. Dan itu bisa sampai mengeluarkan, insya Allah sampai keluar. Karena dia terdorong oleh cahaya zikir ini. Didorong terus. Saya bukan sekali dua kali, banyak yang konsul bahwa mereka pernah dipasang susuk ini dan bla 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 bla. Disuruh mandi, di awal dengan mandi air doa, selanjutnya di mandi tobat, lalu dikir. Dan memang merasakan ada yang muntah lah gitu, ada reaksi karena ada kontradiksi di dalamnya, ada kontradiksi. Nah, maka yang saya rekomendasikan satu, mandi malam ya, niatnya mandi tobat, nawaitul gusla li taubatiz dzunub lillahi taala. Ini cek bahasa orang Tasik mah diceceh. Apa nih? Pak Jaya apa kemarin istilahnya? Cok-cok.
Dicok-cok gitu. Air kalau pakai gayung ini. Ya, pluk-pluk. Bun-ubun. Wah, bun-ubun. Dikopiok betul. Robi anzilni 5 atau 7 kali. Robi anzilni muzalam. Inti di kolbu, ya Allah, mohon diberi keberkahan. Turunkan keberkahanmu kepadaku, keberkahanmu pada tempat tinggalku. Terus gitu. Kapan waktunya mandi malam? Kalau mandi jam 12 juga sudah bisa. Kalau mandinya jam 12 lebih. Cuma tahajudnya nggak bisa kalau jam 12 belum sepertiga malam. Kalau mandinya bisa. Paling telat setengah 4. Setengah 4. 40 hari continue. Kenapa harus continue? Karena kalau tidak continue bisa mengulang lagi. Seperti gedung mewah, di dalamnya ada barang mewah, maka penjagaan ketat, sering bergilir. Lengah saja sedikit, setan masuk. Karena setan mengintai terus, begitu lengah dia masuk. Nah ini kan ada masalah kalau dia sudah masuk ya. Terjadilah berbagai peristiwa di situ. Sehingga pada akhirnya keamanan harus direkonstruksi. Begitupun di Amalia. Diistiqomahkan. Kalau lepas sehari 2 hari turun lagi, direkonstruksi lagi. Makanya para guru Pangresabah dan melalui para guru yang menjadi murid-murid beliau batal, tinggal ngitung lagi. 40 hari, hari ke-39 batal, lupa. Besoknya ngitung lagi gitu. Dari awal ngitung lagi. Dari awal. Dan itu tidak perlu dipahami sebagai sebuah kegagalan. Justru harus dipahami bahwa Allah sayang pada kita, guru sayang pada kita, ingin melihat kita terus mandi gitu. Kalau sudah selesai 40 hari takutnya kamu berhenti. Seperti basana gitu. Itu 40 hari kecelok gitu tah. Nanti sholat dikir jahar, dut 1000 dibakar. Insya Allah bersih. Insya Allah. Tentang tobatnya diterima atau tidak, ukurannya, parameternya ada di kita. Kita istiqomah gak di jalan ininya, gitu aja lah. Itu. Karena tobat itu kembali kepada jalan yang kebalikannya. Kalau dia pemalas, lalu dia tobat menjadi rajin dan dia rajin, berarti diterima tobatnya. Gitu. Tadinya tidak suka sholat, kemudian jadi rajin sholat, berarti diterima sholatnya, tobatnya. Gitu. Ketika masuk Ramadan dia gak pernah puasa. Tapi ternyata di tahun ini dia selesai sampai akhir, berarti diterima tobat. Parameternya, indikatornya ada di syariat. Gak perlu bertanya-tanya diterima enggak ya, diterima. Tinggal baca aja diri kita nanti. Tinggal baca bagaimana dirasa kita, di jiwa kita, kemudian dohirnya kita bagaimana. Seperti itu. Insya Allah semuanya akan tuntas dan bisa keluar. Gitu. Bangga, barangkali ada yang lain. Nawaitul ghusla li taubatiz dzunub. Li taubatiz dzunub. Kalau niatnya tidak ada, doanya yang ada. Buku ibadah. Nawaitul ghusla li taubatil dzunub. Kalau ininya sama lah dengan mandi yang sehari-hari malam Jumat itu, sama nawaitul ghusla. Di sini aja li taubatiz dzunub lillahi taala gitu. Di dalam hati mengitikadkan bahwa kita mandi untuk membersihkan zahir batin kita. Zahir batin kita. Saya sendiri mandi siang pun suka pakai niat ini. Karena nggak ada kan, nggak ada niat yang lain, ya. Tapi dalam makna ketauhidan bahwa apa yang kita lakukan harus karena Allah, ya. Oh, ternyata mandi biasa nggak ada niat ya. Masa mandi junub terus, itu ya. Maka saya gunakan ini, mandi siang, mandi pagi, mandi siang, mandi sore. Nawaitul ghusla taubatul. Jadi terus-terusan kita memohon kemampuan kepada Allah agar diberi kemampuan untuk bertobat dan diterima tobat kita oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya gitu ya. Rabbi anzilni muzalam mubaraka wa anta khairu muzilin. Terus dikecrok, Pak. Itu luar biasa, Pak. Silakan, nanti pasti kerasa. Man lam yazuk lam yarif. Orang yang tidak merasakan tidak akan mengetahui. Maka untuk supaya tahu bagaimana rasanya harus dipraktikkan. Banyak hutang tapi kolbu tenang. Itulah. Insya Allah begitu. Itu. Maka ada lagi? Jadi kenapa saya memaksa bertanya itu, yakin ada pertanyaan, satu. Yang kedua, itu kalau tidak tuntas, Pak, akan menghalangi langkah kita juga. Jadi pikiran terus. Sementara semua permasalahan harus dituntaskan. Kalau nggak tuntas, nggak naik-naik. Di situ aja kita putarannya. Seperti itu. Ada? Enggak, ya. Kalau membasuhnya, mulai membasuhnya dari bawah atau langsung? Dari atas aja langsung. Dari atas ya. Nah kalau pertanyaan sunahnya 3 kali 3 kali. Kanan 3 kali, kiri 3 kali. Basuh, nanti 3 kali 3 kali lagi. Ini untuk mengukur supaya parameter supaya kita mandi tidak musrif. Musrif itu berlebihan. Ada kan orang yang mandinya di rumah Pak Jaya, suaranya sampai ke sini kedengaran. Nah, sok air gitu ya. Nah, ya itu namanya musrif. Kita dulu juga sama gitu, sama orang tua dikira nggak mandi itu kayak pukul rebana doa aja kata itu. Gimana? Air shower. Iya, air shower tinggal begini aja udah lebih enak, balik kanan kiri gitu. Tinggal gitu aja mandi shower gitu. Itu. Jadi mandinya seperti itu. Ya. Jadi niat ini, tempatnya niat itu ketika membasuh anggota pertama. Nah kalau misalkan gini, kepala nawaitul ghusla. Nah, ketika air kena, nawaitul ghusla itobati dunub billahi ta'ala. Nah itu baru Rabbi anzilni muzalam mubaraka wa anta khairu. Ini isronya nih, iroja kolbu harus ke sana. Diheueukeun Rabbi anzilni, ingin berkah gitu. Rabbi anzilni muzalam mubaraka wa anta khairu muzilin gitu. Begitu. Belum ket. Di kamar mandi mun jahat ya. Apa-apa itu pada doa. Nah, itu baca doa ke kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi dibaca. Ya. Enggak apa-apa karena sudah jadi doa. Boleh. Doa, jangan baca Quran. Doa. Jadi masalah itu juga enggak kenceng-kenceng amat kok. Ya, cuma kedengaran sendiri Rabbi anzilni muzalam. Ya, lagi wudu kan di kamar mandi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu di kamar mandi. Iya, enggak apa-apa karena itu doanya. Doa mandi ya berarti di kamar mandi gitu. Begitu. Ya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa karena itu memang doa disiapkan untuk mandi. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mempertanyakan. Jadi di saat zikir itu pernah sering, kadang enggak, terus kadang yang kadang ada rasa bangga berdiri gitu, tapi kadang juga biasa aja. Jadi dalam zikir itu kadang kayak cahaya terang banget dan warnanya berbeda. Ada hari ini dan itu tidak diinginkan. Ya. Jadi menurut saya di sini menyikapi rasa itu kalau inginkan dan boleh kita mencari-cari itu. Tuh. Cuma harus bagaimana? Ya, itu namanya ahwal, kondisi spiritual. Ada ahwal, ada makom. Kalau masih sewaktu-waktu terjadinya namanya ahwal. Kondisi spiritual yang dilimpahkan oleh Allah sebagai anugerah. Kalau makom, pencapaian hasil ikhtiar kasab kita, amaliah kita. Dia pasti tetap kalau makom. Kalau ahwal enggak tetap namanya itu. Lalu bagaimana cara kita mensiasati? Terus aja, tetap. Ya, terus itu sebagai hiburan aja gitu aja lah.
sebagai hiburan perjalanan dari Tasik ke Suryalaya, dari Cikarang ke Suryalaya, di tengah jalan lihat ini lihat itu. Nah begitu kita fokus tetap ke Suryalaya gitu. Oh ini ada ini dapat pelajaran, kepikiran ada gitu. Mensyukuri aja bukan Betul. ya dalam arti wah jangan gitu. Ya jangan begitu ya. Dan memang betul tadi jangan dicari nggak ada itu. Itu sebagai teaser rayuan dari Allah. Bukan maksudnya godaan apa ya, justru di hati yang dalam godaan saya ini. Ya, kalau menjadi negatif jadi godaan, gitu ya. Nah, kalau menjadi positif, menjadi motivasi, ya itu rayuan. Kamu dikir, akan merasakan begini. Kalau terus kamu akan merasakan begini, terus. Makanya bahasa sahabat cukup lanjutkan dikirnya, supaya selamat. Kalau nggak dilanjutkan, setan nanti yang mendominasinya, ya, yang mendominasinya setan. Pada akhirnya dia menjadi terlena. Jadi kita bawa ke Suryalaya, kemudian istirahat di rest area, lihat ada pengamen cantik terpesona, nggak jadi ke Suryalayanya, jadi di sana terus gitu. Nah terpesona di sana, akhirnya nggak jadi ke Suryalaya, begitu ya. Jadi seperti itu. Maka terus fokus. Nah, bagaimana cara menghilangkan? Udah aja tetapkan bahwa kita sedang mengisi latifah 7 dengan kalimat la ilaha illallah. Teguhkan. Ini bukan Tuhan, yang kekal Tuhan. Itu. Ada. Ini bukan Tuhan, yang kekal Tuhan. Gitu aja. Nafi isbat. Dinafikan segala hal selain Allah, diisbatkan Allah. Terus digitukan. Pada akhirnya, insya Allah. Dan itu pasti terus berlanjut, Pak. Terus kalau kita kuat, kokoh, akan terus naik. Kenapa banyak yang melihat sebelah mata kepada kaum thariqah? Karena dulu ada istilah seperti itu. Dikir sampai ngolenyai. Ngolenyai itu melihat kilatan cahaya. Nah, itu dianggapnya wusul pada Allah. Nah, itu yang jadi masalahnya. Itu. Padahal itu hanya sebuah hiburan gitu. Hiburan di perjalanan suluk kita gitu. Jadi lanjutkan terus. La ilaha illallah. Baik, fokus aja terus bahwa kita sedang mengisi. La ilaha, ini setan bisa masuk nih. Terus la ilaha illallah, la terus. Karena memang setan itu menggodanya terhadap segala hal yang mendominasi kita. Kalau kita siang malamnya didominasi oleh dzikir, setan masuk ke area itu. Sampai kan Tuhan Syekh Abdul Qadir sendiri kan begitu ya. Abdul Qadir, kamu sudah sampai, gak perlu sholat lagi. Nah, karena yang mendominasi Tuhan Syekh Abdul Qadir ibadah, maka si iblis masuk ke area itu, gitu. Nah, kalau dia misalkan seorang pengusaha, maka dia masuk ke area ekonomi. Terus, jangan berhenti kamu, terus. Wah, ada yang menghalangi nih. Ini ada penipuan. Gak apa-apalah penipuan sedikit mah. Untungnya dong besar, ada miliaran. Kamu nanti bisa infak ke masjid. Wah, bisa ke sana kemari. Gitu, mendominasi menggoda apa yang menjadi dominasi kita. Gitu. Kalau gagal dia berhenti. Enggak kekeh setan. Kalau gagal berhenti, ganti strategi yang lain. Beda dengan hawa nafsu. Kalau hawa nafsu anti gagal. Gitu. Gagal terus. Seperti anak-anak kita yang pengen coklat belum dikasih mah terus udah sering minta gitu terus itu. Hawa nafsu. Jadi waspadai oleh kita kalau ternyata keinginan buruknya terus-terusan dari tahun kemarin belum tercapai ya, keinginan negatif. Itu berarti hawa nafsu. Ya. Kalau ternyata tidak tercapai tapi tidak mendorong terus, nah itu setan. Hanya hati-hati, setan berganti strategi. Khutuwati syaitan, banyak strateginya. Berganti. Itu namanya ahwal. Caranya begitu, terus. Bahkan kalau bisa teruskan dikirnya. Ya, gitu, teruskan dikirnya supaya cahaya zikir mendominasi itu. Cahaya zikirnya mendominasi. Pada akhirnya menjadi benteng lah dari reka perdaya iblis dan setannya. Cukup, Pak? Enggak. Alhamdulillah saya kan punya anak 3.
yang nomor 2 nomor 3 masih kecil, kelas 5 sama kelas 4. Jadi satu ketiga yang main bola main maghrib, bola karet depan rumah, di dalam rumah. Terus bola ini kenain abah, opa abah. Jadi seperti orang Cina gini pas maghrib ke abah gini, yang tahu istri saya. Pas saya pulang isya, alhamdulillah habis maghrib, lalu pulangnya isya gitu. Jadi saya ngomong lah saya, "Nah, kamu diajarin apa ini? Emang kenapa? Tadi di tahun gini-gini." Jadi saya iseng nih, jadi emang gimana ceritanya pas main bola gini-gini. Pas saya lagi kerja, anak nemenin, coba lihat abah sono. Oh nggak bisa ya, siap banget ya. Itu dalam kehidupan nyatanya. Gimana? Dalam kehidupan nyatanya. Iya, kehidupan nyata. Ini kondisi ini apa yang saya ini jauh sebelumnya gitu. Jauh sebelumnya. Astagfirullahaladzim, saya kok songong saya gitu ya, terus astagfirullahaladzim masih kirim apa ya. Terus coba sekarang dia, iya kelihatan senyum gitu. Nah, maksud saya kesini lari ini. Jadi alhamdulillah bertahun-tahun ini kan dikasih rezeki, enggak ada sakit lah keluarga. Alhamdulillah bertahun-tahun sampai istri kan masih bekerja di PT sampai dapat reward dari asuransi. Ya. Ini syukur nih saya nganggur tapi nggak ada sakit. Terus anak ini cepat begini Pak Hajinan. Jadi misalnya di kampung atau istri yang sakit, yang putri gitu ya. Ini mah ayah bisa ini yang bisa ngobatin, ya. Jadi mertua saya manggilnya juga nggak misal orang Betawi tong gitu, nggak jadi kayak hormat ke saya. Sini. Jadi kayak kan saya anak ya, anak aku. Kenapa Bu? Ini kata Nila, kamu bisa nih ngobatin astagfirullahaladzim, Bu nggak bisa saya Bu. Kalau kan orang Jawa ya. Kalau saya mengaji cuma kalau bahasa orang Jawa ya saya nyambat gitu. Saya nyambat. Yeah. Saya nggak bisa gitu. Maksudnya jadi yang saya ini apa? Saya takut salah ini yang kesan nggak ngerti begitu. Jadi saya ya Pak Abah, tawasul kadang saya ya yang pernah saya dengar aja, misalnya ada teman yang ngobatin saya bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya keberanian saya yang saya tidak punya ilmu tapi saya yakin ke guru itu takutnya saya salah ada kan ada yang ngajarin gitu. Jadi cuma saya niatnya saya pernah dengar saya diingatkan seperti zaman siapa ya ceramah buah atau Jajan. berarti kamu diingatkan biar ingat Allah. Saya ya ini aja berpikir positif aja gitu. Itu gak apa-apa Pak. Justru malah bila pun kita punya ilmu yang lain, ternyata dalam pencapaiannya kita tidak menghubungkan kepada guru bahwa ini keberkahan dari guru, itu yang salah. Harusnya begitu. Ya, robitoh ke guru ternyata tercapai karomah guru, itu seharusnya. Jadi tidak ada pengakuan karena guru pun begitu. Pengersa Abah tidak mengakui yang dirinya. Karomah guru, Abah Sepuh. Nanti Abah Sepuh bukan tidak mengakui diri. Dari Syekh Tolha terus ke atas sampai ke Rasulullah dari Allah. Jadi nggak ada yang ngaku semuanya. Itulah yang disebutnya mekanisme disebutnya kebalikan dari pengakuan diri apa? Ketidakpengakuan apa? Kebalikannya gitu. Mekanisme ketawaduan diri. Begitu. Jadi mekanismenya terus seperti MLM. Beri yang terakhir kita. Oh ini karomah guru. Guru bukan karomah guru. Terus sampai ke Rasulullah ke Allah. Nah, jadi semuanya kembali kepada Allah. Jadi saya nggak ada ngajarin tapi saya keyakinan dengan inilah tawasul lah dengan dari guru. Betul. Robitoh tawasul gitu. Dan kita tidak membuka diri. Itu dipinta oleh orang. Ya, dipinta, dipercaya. Maka tauhidnya mereka
tidak akan datang kepada kita, tidak akan memanggil kita kalau tidak dikersakan oleh Allah. Ya, yang sakitnya juga begitu. Maka saya pun begitu. Tidak akan bisa kalau tidak diberi kemampuan oleh Allah. Maka aku kembalikan kepadamu, wahai Allah, melalui agungnya karomah guruku. Semoga engkau melalui tanganku memberikan kesembuhan kepada anak ini, kepada orang ini. Begitu, tawadunya itu di situ. Dan disitulah terus. Kita tidak pernah membuka diri, tidak pernah apalagi membuka pelang. Gitu. Berkaitan dengan metode, bahasanya cara saya itu karena ada atas dasar pemikiran saya aja, gini kali bisa begini. Nggak jadi masalah, nggak jadi masalah itu. Itu. Apa ya, nggak sulit ada apa-apa. Iya, enggak itu. Saya gitu. Nggak jadi masalah itu mah, karena tidak ada yang diharamkan. Selama tidak ada yang diharamkan terkait metode nggak jadi masalah. Itu masuk pada kaidah umum. Kalau ternyata jadi hukumnya melihat kalau ada di situ ada yang diharamkan, itu jadi masalah. Itu nggak jadi masalah, Pak. Itu. Insya Allah. Karena kita memiliki keteguhan keyakinan kepada guru, ya, dan itu memiliki dasar dari Al-Quran, Pak. Ya, di surat As-Saba ayat 37, mudah-mudahan tidak salah. Innama waliyukum Allahu wa rasuluhu wallazina amanu. Di Imam Sudur dikutip juga oleh Abah. Wali atau dewa penolong kamu itu hanya 3. Allah, Rasul, dan orang beriman. Guru masuknya kategori mana nih? Orang beriman. Jadi kita sudah berada di jalan yang tepat sesuai petunjuk Allah. Dewa penolong kalian itu hanya 3. Allah, Rasul, dan orang beriman. Nah, orang beriman ini guru. Tok sampai ke Rasul, sampai ke Allah. Ini surat Sabah. Ya, surat Sabahnya. Di ayat yang lain di firman Allah, wa ma amwalukum wala auladukum allazi tuqarribukum indana zulfa. Yang akan mendekatkan kamu kepadaku, kata Allah, bukan hartamu, bukan anak-anakmu. Illa man amana billahi wa amila sholihan. Kecuali orang-orang beriman yang beramal soleh. Tuh, Allah sudah menunjukkan. Tadi dalam hukum sosial secara umum, pertolongan zahir maupun batin hanya 3, Allah, Rasul, dan orang-orang beriman. Salah satunya adalah guru. Itu yang pertama. Yang kedua, yang akan mendekatkan kita kepada Allah juga itu, ya, bukan hartamu, bukan keturunanmu, tetapi orang yang beriman dan yang beramal soleh. Udah jelas ayatnya, sudah jelas gitu. Terkait hal itu, maka tidak usah ada keraguan. Teguhkan Robitoh, terus dikembangkan. Tidak hanya ketika kita ada keperluan, enggak, kapanpun dimanapun Robitoh. Makanya tadi saya waktu mau dikir saya berkomentar dulu gitu. Khawatirnya Ikhwan belum pada tahu, tiba-tiba dikira aja gitu. Ambil dulu energi guru. Istilah kata begitulah ya. Ambil energi guru. Robitoh. As'ilah hadratin Nabi Mustafa Muhammad. Robitoh langsung, Pak. Guru, wakil Nabi, pembimbing ruhani menuju pada ilahi. Kita memohon kepada Allah dan bimbingan ruhani beliau agar zikir kita menjadi benar adanya, menjadi alat usuh pada Allah. Al-Fatihah, terus ilahi. Nah, baru menuju kepada Allah. La ilaha illallah. Harus sesuai dengan petunjuk guru. Ditarik dari bawah pusar. Maka pikiran kita bagaimana? Al-aqlul kabir, ether atau imajinasi, membayangkan seakan-akan kita sedang menuliskan kalimat thayyibah. Terus ilaha illallah. Kedua kali itu terus. Di awal itu harus benar-benar tawajuh. Karena yang 3 ini akan menentukan
kualitas yang 165 ke depan. Sok aja kita rasakan. Kalau di awalnya udah gak benar itu dikir. Dikir gaya rusuh. Geus kacau we kan teh. Jadi ya harus benar-benar ditawajuhkan raganya warasa, benar-benar hadir di 3 pertama. Tak kesananya akan nikmat, Pak, dikir. Akan nikmat. Terus selesai nanti kita muraqabah. Apa muraqabah? Mengintai rahmat Allah, mengintai kekurangan diri. Setiap situasi dan kondisi harus yakin selalu diawasi oleh ilahi. Ini muraqabah. Tapi kita nggak akan sampai kepada makom muraqabah kalau tidak muhasabah. Jadi muhasabah dulu. Nah ini teknisnya sudah diatur oleh Abah. Yang tawajuh habis sholat, ya. Kalau tawajuh hati sih sebetulnya bukan hanya saat itu, setiap saat ya. Ini praktek dengan menundukkan kepala. Ini tuh latihan muraqabah. Tutup anggota badan, panca indera zahir ditutup, mata ditutup, telinga ditutup. Tapi kedengaran nggak jadi masalah kedengaran. Yang penting jangan didengar-dengar gitu. Tong didenge-denge. Kedengar obrolan naon itu tukang teh tah eta mah didenge-denge gitu. Kalau kedengaran normal, kita masih sehat gitu. Yang penting jangan didenge-denge, jangan diperhatiin terus saja. Iya kalau kita belum selesai, biarin aja. Biarin aja. Kecuali kalau rasanya dari awal sudah nunggu-nunggu tukang paket, pasti lari itu. Pasti lari kalau begitu. Makanya Pak kita harus punya standar. Berapa lama ya kita menundukkan kepala habis sholat? Kalau gak punya standar, hawa nafsu lagi. Wa ma'rifataka. Paket Sayyiduna. Paramen enak tidak ada parameter. Ya, hawa nafsu. Bagaimana standarnya? Yang paling mudah menghitung nafas. Begitu saja. Syekh Abdul Wahab Asy'arani di kitab Al-Anwarul Qudsiyahnya mengatakan minimal 3 kali nafas. Latihannya itu. Jadi Pak Jaya nanti kalau ngimam 3 kali nafas gitu. Kalau sudah iwan semuanya jemaah, napasnya napas dada dari hidung. Bukan napas perut. Kalau napas perut ini pasti gerak. Nah itu pasti napas perut. Ini napas dada nggak akan kelihatan. Ini kan lipat, lidah melipat, bibir ditutup. Ini tidak gerak, semua tidak gerak. Fokus. Dikir hopi. Napas habis, lepas, tarik lagi dari hidung. Yaitu napas dada. Terus. Nah kalau kita sudah punya parameter 3 kali nafas. Napas pertama belum selesai, paket, dibiarin aja. Diacuhkan, belum selesai. Saya kan karena sudah punya parameter. Kalau nggak ada parameter, nggak ada ukuran, itu berarti hawa nafsu lagi, Pak. Sangeunahna sakarep dewek gitu. Harus ada ukurannya gitu. Nah, begitu ya, Pak. Tadi dari pertanyaan Akang ya? Ya. Apa tadi pertanyaan? Ya? Oh. Nah, ini si Akang itu. Jadi semuanya apapun yang terjadi, keberkahan, kesuksesan dan sebagainya, itu harus diyakinkan bahwa itu adalah berkah karomah guru kita. Itu. Ini udah terserahkan. Saya tahunya, saya dengan pekerjaan saya nggak ada guru ini gurunya. Tapi saya kira guru kita guru rohani ya. Iya. Mungkin di pikiran saya kebuka gitu dengan kepedean saya cara apa yang saya jalani atau air itu kan udah ikutin para ulama surya lain. Iya gitu. Iya. Pengasabah guru rohanina, guru yang hidupnya jismaninya, yang hadir suka wakil takin. Nah, itu jismaninya, sehun hayunnya, guru yang hidupnya itu. Ya, karena kalau kita hanya menganggap guru saya guru rohani, tidak ada guru jismaninya, salah juga, Pak. Salah. Tetap bagi kita harus, bagi siapapun kata pengarsa Abah di juz 4,
pasal 4 Miftahus Surur juz 1, semuanya harus punya guru jismani. Yang tidak punya guru jismani ditunjukkan oleh pengarsa Abah Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Uwais Al-Qarni. Tuh ada. Selain itu punya guru rohani. Jadi kalau ada misalkan seorang yang jago sakti, siapa gurunya? Oh, guru saya gaib. Error Pak itu. Nggak ada ilmu syariatnya itu nantinya, berbahaya itu, berbahaya. Jadi kalau Bapak ditanya, "Mana guru?" Pengarsa Abah. Oh, harus ada yang hidup dong guru. Itu wakil takin para ulamanya. Itu jelas. Karena yang membimbing langsung kita secara dohir mereka. Itu disebutnya murabbi zohir. Pengarsa Abah juga mengatakan harus ada syekhun hayun di pasal 4. Terhubungnya seseorang dengan ruh-ruh masyayikh yang sudah meninggal sampai kepada Nabi dihubungkan oleh guru yang hidup. Guru yang hidup. Maka ini harus. Dan di Suryala itu banyak wakil takin, ya. Wakil takin, kemudian ahlu talib, kemudian yang suka mengijazah seperti di Ahlul Bait, ada kan? Yang suka mengijazah riadoh tertentu, itu juga sama. Syekhun harus pembimbing, nama istilah kitanya pembimbing, harus ada pembimbing. Karena hakikat thariqah itu adalah adanya pembimbing. Justru kalau tidak ada guru bukan thariqah. Kata pengarsa Abah masih di pasal 4, fa innal masyayikh humut thariqah. Guru-guru itulah wujud thariqah. Jadi disebut thariqah itu karena ada guru-guru yang tersambung kepada Rasulullah. Kalau tidak ada yang tersambung kepada Rasulullah, bukan thariqah. Kelihatan sudah jelas namanya juga thariqah Qadiriyah. Nama siapa itu? Ya, metode guru Tuan Syekh Abdul Qadir. Thariqah Syadziliyah, metode guru seorang guru yang namanya Abu Hasan Asyadzili. Jadi thariqah itu adalah guru. Maka kalau berthariqah tidak ada guru, tidak ada pembimbing, bukan berthariqah. Itu terancam mikung kesesatan. Nah, Suryalaya jangan dianggap tidak ada itu. Pengarsa Abah sudah menunjukkan di maklumatnya untuk amaliyah, talqin, ihwan ke wakil talqin. Di penjelasan yang lainnya untuk bimbingan amaliyah dan ilmiah para ikhwan ke wakil talqin dan ke para mubalik. Sudah ada amanatnya. Sudah jelas. Itu sudah jelas. Maka syekhun hayun, guru yang hidup untuk kita adalah mereka. Bahkan silsilah dikir kita bagi orang yang tidak bertemu dan tidak menerima talqin dikir dari pengarsa Abah, tapi menerimanya dari wakil talqin, maka kalau harus ditulis silsilah guru kita, wakil talqinnya harus ditulis, Pak. Kalau Bapak menerima talqinnya dari Pak Abah Sirot bisa, maka Anda dalam silsilah kemuridan nomor 39. Pengarsa Abah nomor 37 kan? Ya. Punya murid. Berarti muridnya nomor 38. Di antara murid-muridnya ada yang diangkat. Diberi izin untuk memberikan talqin, yakni wakil talqin. Ketika wakil talqin mentalqin umat, maka umat yang ditalqinnya itu menjadi nomor 39. Bisa dipahami enggak, Pak? Alhamdulillah. Ini sanadut talqin, bukan sanad mursyid, Pak. Ya, sanadut talqin. Syekh Abdul Wahab Asy'arani Al-Anur Ruqyah kitabnya, beliau kalimatnya fi bayani sanadil talqin fi sanadil kaum fi talqini zikri. Fasal ini menjelaskan tentang sanadnya kaum sufi dalam talqin zikir. Begitu. Syekh Tolha 35. Maka murid-muridnya nomor berapa, Pak? 36. Kalau muridnya dianggap 35, berarti mensejajarkan diri dengan guru kan? Bagus gak? Seolah adab. Anda mengatakan 37 seolah adab, Pak. Hati-hati nih dengan istilah begini. Mohon maaf, saya harus dibongkar ini. Kenapa ada ini? Istilah ini bukan istilah kita, Pak. 2011 setelah kewafatan pengarsa Abah, ada seseorang yang mengatakan tetap di kloter 37.
Bulan antara November Desember 2011 tetap di kloter 37. Dia yang mengumumkan pertama 3738 itu. Kita terbawa arus itu. Jadi mengklaim 37. Enggak, Pak. Kita nomor 38, Pak. Ya, saya tolak 35, maka murid-muridnya adalah nomor 36. Di antara muridnya ada yang menjadi mursyid Bang Sahabat Sepuh, maka beliau menjadi mursyid 36. Gitu kan? Nah, tartib pemikirannya, tartib logikanya. Maka murid-murid Bang Sahabat Sepuh adalah nomor 37. Ya, termasuk Bang Sahabat Anom. Dan di antara murid yang nomor 37 itu ada yang jadi mursyid, yaitu Abah Anom. Maka jadilah beliau mursyid ke 37. Maka berarti murid Abah Anom adalah nomor 38. Jadi 38 begitu. Nah, di antara murid-murid beliau yang nomor 38 itu ada yang diberi izin untuk memberikan talqin. Begitu kan? Maka kelak sekarang orang yang menerima talqin dzikir, maka wakil talqin ini nomor 38 ya, sama dengan saya menerima langsung dari pengersa Abah, sama nomor 38, hanya saya tidak punya izin mentalqin. Pak Siroj mendapatkan izin untuk memberikan talqin. Maka orang yang menerima talqin dzikir dari Mbah Siroj itu nomor 39, Pak. Bisa Pak dipahami? Maka kita jangan sampai melupakan posisi para ulama, posisi wakil talqin. Gitu. Kalau harus ditulis. Ini silsilah guru saya. Saya menerima talqin zikir dari Pak Kiai Siroj, dari Pak Kiai Haji Indis, dari Pak Kiai Asep, dari Pak Kiai Haji Beben. Tulis banyak di sana. Beliau semua langsung satu ke Abah Anom. Ini Abah Sepuh. Terus bikin silsilahnya seperti itu, Pak. Jangan sampai Anda mengatakan Abah Anom langsung ke Bapak. Kapan bertemunya? Ini kufur nikmat, sama dengan tidak mensyukuri keberadaan wakil talqin. Kalau talqin oleh ajian AA sama. 39. Karena beliau dari Abah Sepuh ya. Enggak, akhirnya dari Abah Anom juga kan? Ya, dari Abah Anom. Gitu. Ya, yang terakhir. Yang terakhir itu. Beliau hidup di 2 zaman kan? Ya, di 2 zaman gitu. Dan kita nggak tahu apakah Pangersaang itu diangkat wakil talqinnya oleh Abah Sepuh atau oleh Abah Anom. Kita nggak tahu. Atau ada yang tahu di sini? Saya belum pernah bertanya sih. Kalau secara pasti nggak tahu ya pastinya. Ya, maka yang pasti aja itu, yang pasti aja dari pengersa almarhum Kiai Haji Aang, maka kita nomor silsilah pengamal nomor 39, begitu. Nah, dan itu pun oleh Tuan Syekh Abdul Qadir dijelaskan bahwa para aulia Allah yang sudah meninggal sudah tidak bisa memberikan irsyad. La yasilu ahadam minhum al irsyad ilal maqsud. Irsyad itu petunjuk, seperti memberikan talqin itu memberikan irsyad, ceramah memberikan irsyad. Dari para wali Allah yang sudah meninggal tidak akan sampai kepada orang-orang yang hidup, enggak akan. Maka untuk itu diperlukan murabi dohir, syekhun hayun dalam bahasa Miftahus Sudurnya, penyambung perantara antara dia dengan guru-guru yang sudah meninggal. Harus ada guru yang hidup, gitu. Bukan mursyid hayun, Pak. Enggak ada kalimat mursyid hay, mursyid yang hidup, enggak ada. Mohon maaf, enggak ada. Ada juga syekhun hayun. Syekh itu namanya guru, ya. Kalau mursyidul hayun jelas mursyid yang hidup. Ini kalimatnya syekhun hayun. Maka kalau syekhun hayun boleh tingkat mursyid, boleh di bawah mursyid. Yang jelas dia memiliki tugas sebagai guru di dalam thariqah itu. Dipercaya oleh guru sebelumnya, oleh mursyidnya. Ima memberikan talqin, wa ima memberikan taklim. Maka inilah syekhun hayun. Nah, wakil talqin kita, para ulama kita yang langsung menerima dari Abah, inilah syekhun hayun kita. Ya, maka dengan demikian menjadilah terhubung kolbu kita kepada pangersa Abah yang sudah meninggal. Gitu. Kalau nggak ada penghubung itu nggak akan bisa. Jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan umum bahwa di Suriah layak, mursyidnya juga mursyid bangke katanya dan sebagainya, ada yang bilang begitu kan? Ngapain juga? Nah, ini karena
kerendahan, kedangkalan pemahaman terhadap makna Syekhun Hayun yang pertama. Yang kedua, belum tuntasnya penelitian terhadap apa yang ada dan terjadi di Suryalaya. Padahal kalau dibuka maklumat Abah ternyata sudah ada pesan dari Abah, yaitu ke wakil takin dan para mubalik bimbingan ikhwan. Dan itu sudah dari tahun 90 Pak. Yang satu nomor tahun 90, yang satu tahun 96 sudah ditunjukkan. 96 Pangkas Abah sudah di kursi roda. Sudah di kursi roda. Nah dari 96 sampai Pangkas Abah meninggal, mayoritas ikhwan ditalkin ke wakil takin. Meskipun Pangkas Abah masih ada, meskipun datang ke Suryalaya ditalkinnya oleh wakil takin. Padahal mursyidnya masih ada kan? Ya, tapi dibimbingnya oleh wakil takin. Itu menunjukkan bahwa seorang mursyid tidak sembarangan membimbing. Seorang mursyid hanya membimbing orang-orang yang sudah tingkat khos. Tuhan Syekh Abdul Qadir berkata, fa inal auliya lil khawasi mursalun. Para wali Allah itu hanya diutus untuk orang-orang khusus, bukan orang awam. Lalu kita orang awam oleh siapa? Oleh murid-muridnya. Gitu. S3 gelar doktor kan, gelar doktor, profesor yang mengajarnya. Apakah profesor ngajar SD? Ya. Bila dia memaksakan ngajar SD, ngerti gak nih anak SD-nya Pak? Bengong-bengong gitu. Cek ke muridnya? Enggak, ke muridnya juga. Tingkat doktor yang dibina oleh profesor belum, harus tingkat SD enggak, terlalu rendah. Murid doktor nanti, ini murid doktor, muridnya dari mana nih? Oh, dokter ini membimbing S1. Nah, itu yang akan membimbing di SD-nya, yang akan membimbing di SMP-nya, yang akan membimbing di SMA-nya. Kalaupun si anak SD itu pingin dibimbing oleh profesor, maka bukan berarti dia harus usia 12 tahun harus dibawa ke Unpad, masuk ke S3, bukan. Selesaikan dulu SD-nya, masuk ke SMP, selesai masuk ke SMA, masuk perguruan tinggi, S1, S2, S3. Demikian juga di dalam Thoriko. Kalau kita benar-benar ingin langsung dibimbing oleh guru mursyid, maka tahapannya selesaikan. Kita di tahapan syariat, gurunya adalah murabi zahir. Murabi zahir kata Tuhan Syekh Abdul Qadir, bitarbiyati murabi zahir bitalkin. Dibimbing oleh murabi zahir dengan cara ditalkin. Dan itu ternyata kan ada wakil talqin. Maka inilah yang disebut Syekhun Hayun, guru kita yang hidup. Mumpung masih ada, segera yakinkan dan segera tawajukan, hadapkan diri kita kepada beliau-beliau, agar dengan itu kita mendapatkan pancaran sinar kemursidan Bangsa. Tidak ada cara lain. Kalau tidak mengakui itu, tidak akan mendapatkan cahaya itu. Nah, begitupun dulu ketika Syekh Abdul Karim wafat, tidak ada yang ditunjuk sebagai pengganti kemursidan. Yang ada wakil talqin Pak, Syekh Khalil, Syekh Tolha, kemudian yang di Kalimantan, wakil talqin, jabatan dohirnya semuanya wakil talqin Pak. Tapi faktanya dari mereka turun wali-wali kan, ya murid-murid mereka itu ada wali, termasuk Suryalaya dari Syekh Tolha kan, pengaruh sahabat tingkat wali. Ini artinya apa? Urusan kemursidannya tidak perlu dilihat. Itu makom batin, bukan tugas kita, bukan tugas murid. Bagaimana seorang murid bisa melihat posisi makom gaib sementara dia di makom dohir saja belum selesai, betul kan? Iya. Maka yang paling penting bagi si murid, guru ini ditunjuk oleh guru kita, itu aja. Oh, kita ikut ini. Ya. Maka tidak wajib bagi orang awam mencari wali mursyid. Bagaimana wajib? Wali mursyid harus disembunyikan. Ya, tidak boleh diumumkan. Maka orang awam tidak tahu, tapi diwajibkan. Kapan lihat tuh Pak? Katanya wajib, tapi disembunyikan. Kumaha itu. Gitu. Ya, kumaha bingung. Dan itu tidak mungkin terjadi pada Allah, pada Rasulullah. Tidak mungkin mewajibkan sesuatu yang memang disembunyikan. Maka di dalam setiap hukum wajib ada hukum wad'iyah.
Sholat wajib, hukum taklif. Salah satunya sholat wajib. Ini hukum taklif namanya Pak. Ada hukum wad'i, hukum pengiring. Artinya hukum wad'i, hukum yang menetapkan, dia akan menetapkan siapa yang wajib sholat. Gitu. Oh, pertama dia harus Islam. Oh, ternyata orang itu Islam. Kedua harus baligh. Oh, baru umur 9 tahun gak wajib. Karena hukum wad'i menetapkan begitu. Oh, ternyata sudah baligh, wajib. Nah, oh ternyata itu perempuan sedang haid, haram sholat. Diatur oleh hukum wad'i. Nah, begitupun ini wajib mencari wali mursyid, ini taklif. Ya, dalam kaidah ushul fikih ini taklif. Maka ini wad'i membuat aturan, persyaratan. Apa syaratnya? Oh, ternyata ada wali-wali Allah mah membimbingnya murabil qulub, membimbing di makom thariqah, bagian urusan di dalam. Maka yang harus mencari guru seperti itu adalah orang-orang yang sudah lulus di makom syariatnya. Nah, ini belum. Bahkan syariat juga baru mau belajar. Oh, itu mah dibimbingnya oleh guru ini, murabi dohir. Artinya begini. Untuk melaksanakan kewajiban mencari wali mursyid adalah tahapan pertama, dia harus menemukan dulu murabi dohir. Nah, gitulah. Harus menemukan dulu pembimbing dohirnya yang akan membimbing dia dalam tahapan syariatnya. Bagaimana bertauhidnya, rukun Islam yang 5, saat la ilaha syahadat pertama. Bagaimana bertauhidnya, bagaimana sholatnya, bagaimana zakatnya, bagaimana puasanya, bagaimana hajinya. Nomor 6, bagaimana dia tobat, bagaimana dia harus ngaji ilmu. Nomor 7, bagaimana dia harus nikah, ke 40 tahun can kawin-kawin. Ku guru tadi tetah kawin akhirnya teh itu. Nomor 9, bagaimana menjaga lidah supaya tidak sembarangan ngomong. Kira-kira tidak ada manfaat gak perlu ngomong. Apalagi sampai gibah dan namimah. Nomor 10, bagaimana cara amar ma'ruf nahi mungkar. Dibimbing oleh murabi dohir. Ternyata lulus. Murabi dohirnya lulus. Boleh jadi di makom sana dia naik. Tetap gurunya ini karena gurunya ini juga naik. Begitu. Atau oleh guru ini diserahkan kepada yang lain. Kepada wali-wali yang lain. Bisa dipahami Pak? Bisa ya? Nah, maka itulah yang terjadi hari ini di Suryalaya. Tidak ada yang salah, tidak ada yang kurang. Pengarsa Abah lebih paham, lebih tahu apa yang harus dilakukan oleh murid-muridnya. Makanya beliau sudah menyiapkan para wakil talqin, para mubalignya, dan menyiapkan amanatnya dalam maklumat tahun kurang lebih 90 dan 96 sudah disebutkan. Ikhwan untuk bimbingan, untuk talqin, dzikir, amaliyah ke wakil talqin. Di sisi yang lain, amaliyah ilmiah ke para mubaligh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita tetap istiqomah dalam jalan thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya melalui bimbingan ruhani pengarsa Abah yang dipancarkan pada guru-guru yang hidup, para wakil talqin, para ulamanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang dengan itu hidup kita menjadi berkah, keluarga menjadi sakinah, anak-anak menjadi zurriyah thayyibah. Segala musibah dan penyakit mengandung hikmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma susna bila ilaha illallah waj'alna fi hisni la ilaha illallah wa amidana bi sirri la ilaha illallah. Innaka antal wahhabul karimul alimul hakim wa wafiqna limardatika innaka raufur rahim. Allahumma akhrijna minad dunya muslimah waj'al akhira kalamina la. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batila. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya. Al-Fatihah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.